Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain wa ala umur dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bu Desmira selaku dosen penampu pembelajaran rangkaian listrik kedua, dan tak lupa teman-teman yang ada di room diskusi kali ini. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan teriring salam semua tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan Nasruddin dan saya sendiri Epi Septiudin, Ratnasari serta Ahmad Dita Maulana. Baik, pada diskusi kali ini kami akan membahas tentang analisis node, yang dimana referensi buku yang berjudul Fundamental of Electric Circuit, penulisnya Carlos K. Alexander dan Matthew N.O. Sadiku. Oke, baik, kita langsung ke pematerian yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Ratna. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kita menjelaskan tentang analisis node, yang dimana analisis node ini merupakan KCL untuk menemukan tegangan yang tidak diketahui dalam rangkaian tertentu. Simpul menyediakan prosedur umum untuk menganalisis rangkaian menggunakan tegangan simpul sebagai variabel rangkaian. Memilih tegangan simpul daripada tegangan elemen sebagai variabel rangkaian adalah mudah dan mengurangi jumlah persamaan yang harus diselesaikan secara bersamaan. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menentukan tegangan node. Yang pertama, pilihlah node sebagai node referensi. Lalu tetapkan tegangan itu tuh harusnya ini ya, I1, I2, tapi nggak apa-apa, ke N1 node 1. Tegangan diferensikan sehubungan dengan node referensi. Yang pertama, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dalam analisis node ini memilih node sebagai referensi atau simpul datum. Yang dimana node referensi ini biasa disebut tanah karena dianggap memiliki potensi nol, atau dapat dikatakan tanah ini adalah sebagai brownnya. Selanjutnya, sebuah node referensi ditunjukkan oleh salah satu dari 3 simbol. Jenis tanah disebut tanah sasis dan digunakan pada perangkat di mana casing atau penutup atau sasis bertindak sebagai titik referensi untuk semua sirkuit. Ketika potensi bumi digunakan sebagai referensi, kita akan selalu menggunakan simbol. Setelah memilih node referensi, selanjutnya menetapkan penunjukan tegangan ke node referensi. Selanjutnya itu harusnya ada gambarnya ya, yang dimana rangkaian node 0 adalah node referensi F0, sedangkan node 1 dan 2 diberi tegangan I1 dan I2 masing-masing. Perlu diingat bahwa tegangan simpul didefinisikan dengan setiap tegangan node adalah kenaikan tegangan dari node referensi ke node referensi yang sesuai atau hanya tegangan node tersebut terhadap node referensi. Mungkin biar lebih jelasnya nanti akan disampaikan di slide selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ratna. Untuk pematerian berikutnya yang akan dibawakan oleh Saudara Nasruddin. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi dari pemateri sebelumnya. Yang mana di sini tuh ada terapkan KCL ke masing-masing N negatif 1 atau non referensi. Nah, di sini gunakan hukum Ohm untuk menyatakan arus cabang dalam bentuk tegangan simpul.
kami menerapkan KCL ke setiap node non-referensi di sirkuit untuk menghindari penempatan terlalu banyak informasi pada rangkaian yang sama, di mana sekarang kita dan I3 sebagai arus melalui resistor R1, R2, dan R3 dari masing-masing resistor tersebut. Nah, pada node 1 menerapkan KCL, menerapkan hukum Ohm untuk mengekspresikan arus yang tidak diketahui I1, I2, dan I3 dalam hal tegangan simpul. Nah, ide kunci untuk diikat adalah bahwa karena resistansi adalah elemen pasif dengan konvensi tanda pasif, arus harus selalu mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Next. Selanjutnya, yang ketiga, selesaikan persamaan simultan yang dihasilkan untuk mendapatkan tegangan simpul yang tidak diketahui. Langkah ketiga dalam analisis node ini adalah untuk memecahkan tegangan node. Jika kita menerapkan kecil ke N1 node non-referensi, kita peroleh N1 persamaan simultan untuk mendapatkan tegangan simpul V1 dan V2 menggunakan metode standar apapun seperti metode substitusi, metode eliminasi, aturan Kramer, atau inversi matriks. Untuk menggunakan salah satu dari dua metode terakhir, seseorang harus membuat persamaan simultan dalam bentuk metrik yang dapat diselesaikan untuk mendapatkan V1 dan V2 ini. Nah, persamaan simultan juga dapat diselesaikan dengan menggunakan kalkulator atau dengan paket perangkat lunak seperti MATLAB, MATPAD, Maple, dan Quattro Pro. Mungkin selanjutnya pemaparan yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Di sini dari saya cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk berikutnya itu contoh soal di mana akan dilanjutkan oleh saudara Adit selaku rekan saya. Nah, di sini contoh soalnya itu hitunglah tegangan dalam rangkaian berikut ini seperti pada gambar yang sudah tertera nilainya. Nanti bakalan dijawab langsung oleh saudara Adit. Silakan kepada saudara Adit. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini kan ada contoh soalnya ya, gambarnya ada nilai-nilai situ 5 ampere, 6 resistor dan 2. Nah, di sini pada node 1 menerapkan hukum KCL dan Ohm memberikan I1 sama dengan I2 tambah I1 per 5 sama dengan V1 dikurangi V2 per 4 tambah V1 min dikurangi 0 per 2. Mengalihkan setiap suku dalam persamaan terakhir dengan 4, kita memperoleh 20 sama dengan V1 dikurangi V2 tambah 2 V1 atau 3 V1 kurangi V2 sama dengan 20. Pada node 2 kami melakukan hal yang sama dan mendapatkan I1 tambah I4 sama dengan I1 tambah I5, lalu P1 dikurangi P2 per 4 tambah 10 sama dengan 5 tambah P2 dikurangi 0 per 6. Mengalihkan setiap suku dengan 12 menghasilkan 3P1 sama dengan 3P2 tambah 120 sama dengan 60 tambah 2P2 atau min 3P1 tambah 5P2 sama dengan 60. Next.
dapat diselesaikan dengan menggunakan metode apapun. Di sini pakai metode 1 menggunakan teknik eliminasi. 4 pi 2 sama dengan 80, lalu pi 2 sama dengan 20 volt, mengganti pi 2 menjadi 20 volt. Substitusinya 3pi1 dikurangi pi 2 sama dengan 20, atau 3pi1 dikurangi 20 sama dengan 20, lalu pi 1 sama dengan 40 per 3, nah sama dengan 13,333 volt. Nah, di sini menggunakan metode 2 menggunakan aturan Kramer. 3 dikurangi 1 per min 35, atau dalam kurung pi 1 pi 2 sama dengan dalam kurung 20 per 60. Determinan matriks delta sama dengan 3 min 1 per 3 min 3 5 sama dengan 15, dikurangi 3 sama dengan 12. Jadi kita mendapatkan pi 1 dan pi 2. Pi 1 delta 1 per delta sama dengan 20 dalam kurung 20 min 1 per 60 per delta sama dengan 100 tambah 60 per 12 sama dengan 13,333 volt. V2 sama dengan delta 2 per delta sama dengan 320 per min 360 per delta sama dengan 180 per 60, 180 tambah 60 per 12 sama dengan 20 volt. Next. Hasil dari metode 2 sama dengan metode 1 jika kita membutuhkan arus, kita dapat dengan mudah menghitungnya dari nilai tegangan node. I1 sama dengan 5 ampere, I2 sama dengan P1 dikurang P2 per 4 sama dengan min 1,668A2. Nah, di sini I3-nya Pi1 per 2 sama dengan 6,666 ampere. I4-nya sama dengan 10 ampere. I5 Pi2 per 6 sama dengan 3,333 ampere. Fakta bahwasannya I2 negatif menunjukkan bahwa arus mengalir dalam arah yang berlawanan dengan yang diasumsikan. Next. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memaparkan materi tentang analisis node. Nah, agar pemahaman kita tidak sampai di sini kita saya juga akan sedikit bertanya mengenai tentang analisis node. Nah, baik, pertanyaan yang pertama itu apa sih analisis rangkaian node itu? Bagaimana teman-teman, ada yang mau menjawab? Izin menjawab ya. Untuk analisis node ini tuh dia menggunakan hukum KCL atau hukum arus Kirchhoff yang berfokus pada tegangan node. Bagaimana, ada tambahan lagi dari yang lain? Mungkin dari saya itu saja. Saya izin menambahkan sedikit. Tadi kan pertanyaan apa itu tegangan node ya, kalau saya? Rangkaian, Adit. Oh, rangkaian. Rangkaian di sini rangkaian analisis node menggunakan hukum Kirchhoff. Pertama, hukum Kirchhoff arus KCL. Mohon maaf jika itu kurang tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjawab.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa sih itu tegangan node? Baik kepada teman-teman ada yang mau jawab gak tentang tegangan node? Izin menjawab. Silakan, Saudara Adit. Pertanyaannya apa itu tegangan node ya? Iya, Setahu saya tuh tegangan node itu perbedaan potensial antara dua node dalam satu rangkaian. Mungkin itu saja sih. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Terima kasih. Bagaimana kepada teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan? Izin masuk. Silakan kepada Saudara Nasruddin. Bukan mau menambahkan sih, cuma mau bertanya aja perihal contoh soal tadi. Lihat slide ke contoh soal. Yang bagian akhir aja. Nah, baik, silakan, Bro. Itu adalah slide terakhir. Oke, baik. Terima kasih moderator. Nah, di sini kan fakta bahwasannya I2 negatif itu menunjukkan bahwa arus mengalir dalam arah yang berlawanan dengan yang diasumsikan. Itu maksudnya gimana ya, hasilnya negatif atau bagaimana gitu? Saya juga belum paham, kita sharing aja di sini. Mungkin dari sepemahaman saya, kan I2 itu dia hasilnya negatif ya. Jadi itu kayak yang dari arus kedua ini, bahwa dia tuh, kan disitu jelas I2 negatif menunjukkan bahwa arus mengalir dalam arah yang berlawanan dengan yang diasumsikan. Berarti mungkin asumsinya bahwa rangkaian ini tuh akan bernilai positif. Ternyata bahwasanya di I2 atau di arus 2 itu ada yang negatif. Nah, berarti secara nggak langsung asumsi yang kita keluarkan itu berlawanan dengan arus 2. Mungkin itu sih yang saya dapat artikan sendiri ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman bisa ngasih pandangan lain, boleh. Ya, dan untuk lebih jelasnya lagi nanti silakan dicek di buku langsung dari referensi bukunya, yaitu yang berjudul Fundamental of Electric Circuit, di mana saya juga mengambil dari contoh soal tersebut dalam buku itu. Bagaimana kepada rekan saya Nasruddin? Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, mungkin diskusi kali ini kita bisa akhiri ya. Jadi saya sedikit bisa menyimpulkan bahwa analisis node itu merupakan tegangan yang tidak diketahui dalam sebuah rangkaian di antara node yang berbeda memiliki koneksi bersama antara dua atau lebih komponen rangkaian. Nah, seperti itu. Baik, kita bisa cukupi diskusi kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf mengenai pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, serta apabila ada kata-kata ataupun bahasa yang kurang mengenakan, kami dari kelompok 2 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.